Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Karunia Gali selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan laboratorium biologi, dan selamat siang juga kepada teman-teman mahasiswa pendidikan biologi kelas biologi 1. Kami di sini akan membawakan materi sesuai dengan pembagian kelompok, yaitu mengenai alat laboratorium elektronik. Materi ini disusun oleh 3 anggota kelompok yang terdiri dari Prita Nirwaningdia dengan NPM 20103050001. Yang kedua ada Giovanna Rosalia Prawira dengan NPM 20103050015. Yang terakhir ada Anissa Nurul Islami dengan NPM 20103050041. Baik, adapun cakupan materi yang akan kami bawakan dalam materi alat laboratorium elektronik ini, yang pertama itu ada macam-macam alat laboratorium elektronik, kemudian ada cara penggunaannya, cara perawatan, dan cara penyimpanan. Baik, macam-macam alat laboratorium elektrik. Alat-alat laboratorium adalah sebuah benda yang biasanya sering digunakan untuk keperluan kegiatan di laboratorium, baik itu laboratorium sekolah, universitas, pusat penelitian, rumah sakit, klinik, ataupun laboratorium yang lainnya. Nah, alat laboratorium biologi ini merupakan benda yang digunakan dalam kegiatan laboratorium biologi yang dapat kegunaannya ini dapat digunakan secara berulang-ulang. Nah, alat elektrik dapat diartikan sebagai peralatan yang membutuhkan energi listrik untuk dapat menjalankan fungsi dari alat-alat laboratorium itu sendiri. Nah, berikut ini akan kami paparkan beberapa alat laboratorium elektrik. Yang pertama ini ada inkubator. Nah, inkubator ini sendiri merupakan alat yang berfungsi untuk menginkubasi mikroba pada suhu yang terkontrol. Nah, alat ini dilengkapi dengan pengatur suhu dan pengatur waktu juga. Nah, kisaran suhu untuk inkubator produksi Heraeus B5042 ini adalah 10 sampai 70 derajat Celcius. Nah, baik, yang kedua ini ada cara penggunaan dari inkubator. Nah, cara menggunakannya sendiri, yang pertama ini ada cara menghidupkannya, yaitu untuk mengoperasikan inkubator, colokan kabel inkubator pada sumber daya listrik. Yang kedua, siapkan sampel yang akan diinkubasi, kemudian letakkan pada rak dalam ruang inkubator, kemudian tutup pintu inkubator. Nah, yang ketiga, jika persiapan sampel telah selesai, tekan tombol power dan posisi on, maka alat akan langsung menyala ditandai dengan display menyala. Nah, adapun cara penggunaan inkubator, siapkan sampel yang akan diinkubasi, kemudian letakkan pada rak dalam ruang inkubator, kemudian tutup pintu inkubator. Kemudian set timer dengan memutar tombol timer sesuai waktu yang diinginkan, di set awal per 10 jam. Jadi jika ingin menginkubasi selama 24 jam, putar tombol pada posisi 2 lebih 4 strip. Yang ketiga ini untuk set suhu, tekan tanda kurang dari, kemudian digit hijau akan berkedip. Naikkan atau turunkan dengan menekan seperti contoh, kemudian tekan MD lalu enter. Catatan, digit hijau suhu yang diinginkan ini ditandai dengan SV, dan untuk PV ini menandakan digit merah suhu yang ada sekarang. Nah, cara mematikan inkubator sendiri, ini bila inkubasi telah selesai, matikan alat dengan menekan tombol power pada posisi off. Kemudian lepaskan colokan pada sumber daya listrik. Yang selanjutnya ini ada cara perawatan dan penyimpanan. Untuk cara penyimpanan dan perawatannya ini, itu dengan membersihkan alat hanya dengan lap bersih atau lap yang dibasahi air, kemudian lap dengan kain kering, kemudian selesai digunakan. Rak dapat dilepas untuk memudahkan membersihkan dengan cara ditarik. Nah, yang kedua ini ada mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang paling khas dalam laboratorium mikrobiologi yang memberikan perbesaran yang membuat kita dapat melihat struktur mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang.
Yang kedua, ini ada cara penggunaannya. Cara menggunakannya adalah letakkan mikroskop pada meja yang datar dan stabil, dan pastikan meja kokoh dan tidak mudah goyah. Jika mikroskop menggunakan sumber listrik untuk media pengamatan objek, pastikan kabel mikroskop dapat menjangkau sumber listrik dan menghubungkannya. Yang ketiga, sediakan objek yang akan diamati dengan mikroskop dan letakkan dekat dengan mikroskop. Yang keempat, kendurkan terlebih dahulu makrometer supaya penempatan objek pada meja preparat bisa dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, preparasi sampel atau objek yang akan diamati dengan mikroskop lalu letakkan pada meja preparat dan jepit. Yang selanjutnya, putar revolver untuk memilih perbesaran yang dibutuhkan. Contohnya itu ada 4 kali perbesaran, ada 10 kali, ada 40 kali, atau juga ada 100 kali. Nah, yang selanjutnya ini nyalakan lampu untuk mengamati objek pada meja preparat. Jika Anda menggunakan mikroskop dengan pencahayaan alami atau dari cahaya matahari, perlu dilakukan setting cermin untuk bisa memfokuskan cahaya pada objek itu. Nah, yang selanjutnya ini ada mulai amati objek yang telah ditempatkan pada meja preparat. Jika Anda menggunakan mikroskop tipe monokuler, Anda hanya bisa mengamati dengan salah satu mata saja. Jika Anda menggunakan mikroskop tipe binokuler, Anda bisa mengamati dengan kedua mata, dan jika Anda menggunakan tipe mikroskop yang trinokuler dengan kamera yang sudah terpasang dengan baik di mikroskopnya, Anda bisa melihat objek ini di dalam monitor yang telah tersedia. Kemudian, beberapa jenis mikroskop memiliki beberapa makrometer dan mikrometer pada satu unit mikroskop. Hal ini guna memudahkan Anda dalam mengamati objek. Yang terakhir ini, putar makrometer atau mikrometer pada preparat. Letaknya itu ada di kanan kiri dari mikroskop tersebut untuk menempatkan pada posisi yang sesuai. Nah, selanjutnya ini ada putar makrometer dan mikrometer pada lengan mikroskop, geser ke atas ataupun ke bawah untuk bisa memfokuskan objek yang sedang diamati. Baik, yang selanjutnya ini ada cara penyimpanan dari mikroskop itu sendiri. Nah, mikroskop harus disimpan di tempat yang sejuk, kering, bebas dari debu, dan bebas dari uap asam dan basah. Tempat penyesuaian yang sesuai ialah kotak mikroskop yang dilengkapi dengan silika gel yang bersifat higroskopis sehingga lingkungan sekitar mikroskop ini tidak lembab. Nah, yang selanjutnya ini bagian mikroskop non-optik yang terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan menggunakan kain flanel untuk membersihkan debu yang terselip di bagian mikroskop tersebut. Ini bisa menggunakan kuas kecil atau juga bisa menggunakan kuas dari lensa kamera. Nah, yang selanjutnya ini ada lensa-lensa mikroskop seperti lensa okuler, objektif, dan kondensor. Nah, ini bisa dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi dengan alkohol 70%. Disarankan untuk jangan membersihkan lensa menggunakan sabut tangan ataupun lap kain. Nah, kemudian sisa minyak imersi pada lensa objek dapat dibersihkan dengan silol atau silen. Pada penggunaan silol ini harus hati-hati. Jangan sampai cairan silol ini dapat menempel pada bagian mikroskop yang non-optik. Kenapa? Karena cairan ini akan merusak cat atau merusak bahan plastik, dan juga jangan menggunakan larutan ini ke bagian lensa yang lain kecuali produsennya menyatakan bahwa penggunaan si silol ini aman untuk digunakan. Nah, yang selanjutnya, sebelum menyimpan mikroskop, bersihkan selalu mikroskop tersebut, terutama hapus minyak imersi di permukaan lensa, sehingga partikel-partikel yang halus yang tidak dapat menempel dan menggumpal serta mengering. Minyak dan partikel halus pada lensa ini
dapat mengaburkan atau menyebabkan goresan. Hal ini dapat menurunkan kemampuan lensa pada mikroskop tersebut gitu. Preparat yang tertinggal di atas meja mikroskop merupakan pertanda jelas suatu kelalaian atau kecerobohan. Baik, yang selanjutnya ini ada oven. Oven ini berfungsi sebagai alat sterilisasi untuk peralatan laboratorium yang berbahan dasar gelas dan yang alat-alat laboratorium yang tahan akan panas, seperti itu. Yang selanjutnya ini ada cara penggunaan. Nah, cara penggunaannya sendiri ini dengan memasukkan alat-alat yang telah dibungkus dengan kertas yang akan disterilisasi ke dalam oven dan menyusunnya pada rak, kemudian memanaskannya di atas api. Nah, adapun prosedur atau cara kerja dari oven, yaitu yang pertama, hubungkan dengan sumber listrik. Terus yang kedua, ini dapat masukkan alat yang akan dikeringkan, atur dengan api lalu tutup pintu dengan rapat. Kemudian hidupkan alat dengan menekan tombol on, lalu lampu pilot akan menyala, baik merah dan kuning. Yang terakhir, atur temperatur suhu dan waktu yang diinginkan. Nah, di bawah ini juga ada aturan suhu yang bisa digunakan. Yang pertama ini, apabila kita menggunakan suhu 170 derajat Celcius, maka kita bisa mengatur waktunya itu selama 1 jam. Dan bila kita menggunakan suhu selama 160 menit, 160 derajat Celcius, kita bisa mengatur waktu untuk selama 2 jam. Nah, kemudian apabila kita menggunakan suhu 150 derajat Celcius, ini kita bisa mengatur waktu selama 2,5 jam. Dan bila suhunya 140 derajat Celcius, kita bisa menggunakan waktu selama 3 jam. Baik, yang selanjutnya ini bila waktu yang diatur telah selesai, pengatur waktu secara otomatis akan kembali ke 0. Nah, setelah itu biarkan dingin, lalu kita bisa mengeluarkan bahan dan alat-alat yang telah kita sterilkan atau kita keringkan. Nah, kemudian ada cara penyimpanan dan perawatan dari oven itu sendiri. Yang pertama ini, sebelum oven digunakan, dianjurkan atau diharapkan bisa dibersihkan terlebih dahulu semua aksesorisnya dan rak tatakan yang ada di mikroskop. Yang ada cara menggunakan. Dalam melakukan autoclaving merupakan menggunakan autoclave ini lakukan sebagai berikut. 1. Isi chamber dengan air sampai permukaan atas, air sedikit di atas permukaan keranjang. 2. Masukkan bahan dan alat ke dalam keranjang di dalam autoclave dengan memutar full model 1. 3. Hiduplah mesin dengan menekan power off. 4. Tutup rapat autoclave. 5. Atur meter suhu. 4. Untuk menekan suhu autoclave panel 4. Atur lama waktu autoclave panel 5. Tutup rapat pembukaan uap panel 2. Tekan start panel 8. Autoclaving akan berjalan secara otomatis dan lampu pada panel lama waktu autoclaving akan menyala menunjukkan proses autoclaving panel 7. Apabila proses autoclaving telah selesai, maka akan terdengar bunyi. Setelah selesai proses autoclaving, maka lakukan sebagai berikut. Tekan stop panel 9. Buka keran pengeluaran uap panel 2
sampai uap semuanya keluar. Pastikan tekanan di dalam mesin 0. Lihat panel 3. Setelah tekanan 0, baru mesin autoclave bisa dibuka dan alat dan bahan yang disterilkan dikeluarkan dan ditaruh di tempat yang bersih. Matikan power mesin autoclave. Cara menyimpan dan perawatan. Langkah-langkah perawatan mesin autoclave menurut Maulana 2001 yang dilaksanakan secara berskala. Dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut. 1. Perawatan harian. Jaga kebersihan peralatan di dalam dan di luar, termasuk area sekitarnya. Inspeksi visual atau di tempat. Dari pintu gasket, gunakan peluas yang tepat untuk packing EFDM atau packing scale on. Kuras air dari titik suplai udara, titiskan filter udara. Periksa semua pengukur dan katup secara teratur untuk memastikan berfungsi dengan baik. Pengukur harus mendaftar 0 saat ruang kosong. 2. Perawatan bulanan. Periksa segel kipas apabila ada kebocoran. Ketika ruang bertekanan, segel bocor akan dideteksi dengan mendengarkan udara yang melemahkan. Ganti segel jika bocor. Catatan, kebanyakan kebocoran segel menggerakkan kipas dimulai dengan kegagalan bantalan poros penggerak. Jika kipas untuk permainan naik atau turun yang berlebihan atau sisi ke sisi setiap kali segel bocor. Lepaskan segel pintu, periksa atau ganti jika perlu. Merupakan alur segel pintu yang dengan dan permukaan pintu. Menyapu bagian dalam autoclave, menghilangkan sisa minyak di dalam autoclave. Periksa benda asing yang pekerjaannya saluran, terutama autoclave, elektrik, misal teleskop, kertas, dan lain-lain. Bersihkan steril pada autoclave steam. Clave. Laminar air clave berfungsi untuk mengerjakan secara aseptis karena mempunyai pola peraturan dan penyaringan aliran udara, sehingga aseptis dan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan. Cara menggunakannya. 1. Nyalakan lampu UV minimal selama 30 menit sebelum laminar air clave digunakan. Hindari sinarnya dari mata. 2. Siapkan semua alat-alat steril yang akan diperlukan. Alat-alat yang dimasukkan ke dalam layar air clave. Kabinet disemprot terlebih dahulu dengan alkohol 7% atau spiritus. 3. Meja dan dinding dalam clave disemprot dengan alkohol 70% atau dengan spiritus untuk menyetrika clave. 4.
power pada cloud dihidupkan untuk menjalankan air lokal. 5. Nyalakan lampu dalam cloud. 6. Cloud sudah siap digunakan. Setelah menggunakan 1. Bersihkan meja kabinet dengan alkohol 70%. 2. Matikan lampu, stop kontak, dan blower dengan menekan tombol lampu stop kontak dan baling-baling. 3. Tutup kembali jendela cloud. Cara menyimpan dan perawatan. 1. Bersihkan semua sisa potongan espan dengan tisu. 2. Bakarlah atau pisau skapel pinset dengan menyemprotkan terlebih dahulu dengan alkohol 95% dan tempatkan kembali dalam keadaan siap pakai. 3. Matikan blower dengan memencet tombol off. 4. Semprotlah ruang kerja dengan alkohol. 5. Tutup kembali pintu lamir air laut kabinet. 6. Matikan lampu TL. 7. Nyalakan kembali lampu UV. Koloni counter berfungsi untuk menghitung koloni mikrobia dalam kulit. Cara menggunakannya. 1. Hubungkan stop kontak dengan sumber tenaga. 2. Nyalakan alat dengan menekan tombol on. 3. Reset jumlah perhitungan hingga menuju angka 0. 4. Letakkan salep bakteri yang berisi koloni bakteri yang akan dihitung di atas meja yang dilengkapi dengan skala. 5. Tandai koloni dengan mengarahkan pulpen ke meja skala. 6. Hitung koloni bakteri yang terpisah. 7. Lihat koloni dengan bantuan kaca pembesar. 8. Matikan alat dengan menekan tombol off. Cara menyimpan dan perawatannya. Apabila telah selesai menggunakan koloni counter, maka sebaiknya bersihkan menggunakan lap kering, lalu siapkan di tempat yang kering dan bersih. Kulkas atau lemari pendingin. Kulkas atau lemari pendingin yaitu suatu alat elektronik yang dilakukan untuk menyimpan bahan atau alat yang telah disterilisasi dengan proses pendinginan. Digunakan untuk menyimpan media steril yang siap pakai agar isi dan mutu media tersebut tidak berubah. Menyimpan untuk sementara waktu bahan atau spesimen yang belum sempat diperiksa agar tidak mengalami perubahan dan menyimpan cakra abiotik yang belum dipakai agar tidak mengalami perubahan. Menurut Widodo LU 2017,
Alat ini juga dilakukan untuk menyimpan mikroba agar tidak terjadi pertumbuhan sel atau bahkan tidak ada sel yang mati karena di dalamnya sel mikroba akan bersifat inaktif. Widodo LU 2017. Cara menggunakannya. 1. Nyalakan lemari pendingin, lalu sesuaikan suhu sesuai dengan kebutuhan. 2. Tunggu beberapa saat. 3. Buka pintu lemari pendingin. 4. Letakkan bahan atau sampel dalam lemari pendingin. 4. Tutup kembali pintu lemari pendingin rapat pendingin. Terakhir, bahan dan sampel dikeluarkan dari lemari es ketika ingin digunakan. Menyimpan dan perawatan. 1. Keluarkan rak-rak dan kotak-kotak dari dalam lemari dan pintu. Cucilah dengan air sabun pencuci piring cair yang hangat, kemudian bilaslah dengan air bersih, dan setelah itu lap sampai kering. 2. Bersihkan bagian dalam lemari es dengan lap kain yang telah dicelupkan ke dalam air sabun pencuci piring cair yang hangat. Kemudian gunakan air dingin untuk menghapus air sabun itu. 3. Setiap kali kotor, bersihkan bagian luarnya dengan lap kain yang lembut. 4. Bersihkan karet isolasi magnetik pintu dengan sikat gigi dan air sabun pencuci piring air cair yang hangat. Hot flash. Hot flash berfungsi untuk memanaskan larutan dan mencairkan media yang digunakan. Making sandwich with hot flash merupakan alat yang digunakan untuk memanaskan dan melakukan pengadukan dengan media steril. Berikut ini ada cara penggunaan magnetic stirrer dan hot plate. Yang pertama, pasang kabel power ke sumber listrik, kemudian atur suhu yang diinginkan dengan memutar tombol head. Lampu indikator akan menyala dan itu menandakan unitnya sedang bekerja. Setiap nilai yang ditetapkan akan dipertahankan apabila perangkat dimatikan atau terputus dari hubungan listrik. Lalu tempatkan wadah atau labu yang berisi bahan yang akan diaduk di atas unit dengan stirrer. Atur putaran yang diinginkan dengan memutar tombol stir. Untuk mengakhiri penggunaan, atur tombol head atau stir pada posisi off. Jangan lupa mencabut kabel stop kontak dari sumber listrik. Kemudian ada cara penyimpanannya. Yang pertama itu, jangan lupa memastikan kabel power sudah dilepaskan dari sumber listrik dan tunggu hingga unit dingin sebelum disimpan kembali. Kemudian jangan lupa bersihkan permukaan eksterior dengan kain lembab ringan yang mengandung larutan sabun ringan. Yang ke-9 ini ada alat sentrifug. Alat sentrifug ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Dalam prosesnya, sentrifuge menggunakan prinsip rotasi atau perputaran tabung yang berisi larutan agar dapat dipisahkan berdasarkan massa jenisnya. Larutan akan terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama itu ada fase supernatat yang berupa cairan dan pelet atau organel yang mengendap. Alat ini berfungsi untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi, memaksa partikel yang lebih berat terkumpul ke dasar tabung sentrifug. Pemakaian sentrifug paling sering adalah untuk memisahkan komponen sel darah dari cairannya sehingga cairannya bisa dipakai untuk pemeriksaan. Untuk cara penggunaannya, sebelum mulai sentrifug, pastikan bahwa tutupnya terpasang dan terkunci. Jangan pernah membuka tutup selama
sentrifug ini berlangsung atau bekerja. Untuk pemeriksaan kebersihan ruang sentrifug itu segera bersihkan semua tumpahannya, selalu melakukan tindakan pengamatan universal. Setimbangkan muatan sentrifug sebelum pemakaian, gunakan set dan tube yang benar. Amati dan lakukan tindakan yang sesuai jika ada bunyi atau getar yang tidak lazim selama pemakaian. Puntar sampel dengan tutup terpasang, gunakan hanya tube yang diperuntukkan untuk sentrifug tersebut. Untuk cara pengoperasian sentrifug ini, yang pertama, letakkan tabung yang berisi cairan yang dengan volume yang sama antara tabung satu dengan yang lain pada tempat yang berseberangan. Kedua, tutup penutup sentrifug sampai terkunci. 3. Pilih kecepatan yang diinginkan pada tombol kecepatan dan pilih waktu pemutaran yang diinginkan pada tombol waktu. Tekan start untuk sentrifug yang memiliki tombol start. Jika sentrifug ini tidak memiliki tombol start, maka setelah memutar waktu atau menentukan tombol di waktu, sentrifug akan berputar sendiri. Nah, untuk setelah selesai, sentrifug ada yang langsung berhenti dan ada yang harus menekan tombol berhenti. Yang terakhir, ambil tabung dari sentrifug, segera pisahkan sesuai yang dibutuhkan. Kemudian cara perawatannya, yang pertama untuk cup atau tabung sentrifug, bersihkan dari pecahan tumpahan atau tumpahan darah, serum dan lakukan disinfektan setiap saat. Untuk timer, lakukan pemantauan timer sesuai penggunaan atau lakukan pemantauan setiap 1 minggu sekali. Untuk kalibrasi, mengukur kecepatan pemutaran dengan taknometer 1 bulan sekali. Braking system itu menggunakan petunjuk atau anjuran pabrik. Yang power supply, pengecekan kabel, steker dan stop kontak yang dilakukan dengan pengecekan grounding atau kebocoran arus listrik dari kabel. Lakukan pengecekan terhadap motor dan minyak bila perlu. Terjadinya getaran yang tidak biasa bisa perlu dilakukan dengan rotor bench dan mengikuti rekomendasi pabrik. Pemeriksaan terhadap komponen lainnya itu apabila ditemukan kerusakan atau cacat produk, maka komponen dapat diganti oleh pabrik. Yang 10 ada lemari asam. Nah, lemari asam ini adalah alat laboratorium yang dirancang untuk melakukan percobaan menggunakan zat kimia tertentu dalam sebuah penelitian tentang reaksi kimia. Oleh karena itu, lemari asam didesain dengan fertilisasi khusus yang dapat meredam reaksi kimia berupa gas atau zat lainnya agar tidak menyebar ke lingkungan lain dan membahayakan. Untuk cara penggunaan, prinsip kerja yang pertama, udara dihisap dari depan pintu lemari asam, setelah itu dikeluarkan oleh blower hisap, kemudian menuju keluar dari gudang atau bahan penyaringan. Lemari asam ini pada bagian depan berpotensi depan bisa dibuka, oleh karena udara yang ada dalam rumah yang masih asam potensi akan bercampur dengan udara di ruang laboratorium. Agar bisa menghindari hal yang demikian, maka aliran udara yang baik merupakan titik kunci agar sebuah peralatan laboratorium berupa lemari asam ini. Lemari asam memiliki desain dan prinsip kerja yang difokuskan untuk menghindari bahaya dan terjadinya pencampuran udara di lemari asam dengan yang ada di luar laboratorium sendiri. Cara kerjanya, pertama disambungkan steker pada lemari asam ke stop kontak. Kedua, dinyalakan blower dan lampu pada lemari asam. Jangan lupa menutup lemari asam hingga sampai naik pada saat menuang zat kimia. Nah, setelah zat kimia selesai dituang, penutup lemari asam itu akan diturunkan. Setelah percobaan selesai, blower dan lampu pada lemari asam dimatikan. Untuk perawatannya, cara pembersihan dan perawatan lemari asam itu ada 2. Yang pertama, jika terkena zat asam, digunakan larutan penetral natrium karbonat. Natrium karbonat ini bersifat basa yang akan menyatukan dengan ion OH saat dilarutkan dengan air. Yang kedua itu jika terkena zat basa, maka menggunakan larutan amonium klorida, karena larutan ini berupa kristal putih garam yang akan larut dalam air. Kemudian larutkan dengan air, segera bersihkan dengan menggunakan kain lap. Yang 11 ada spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrofotometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer ini adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan
atau diabsorpsikan. Spektrometer digunakan untuk mengukur transmisi atau absorpsan suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu pada senyawa atau warna terbentuk. Spektrofotometer memiliki dua tipe. Yang pertama ada spektrofotometer sinar tunggal yang biasa dipakai untuk kawasan spektrometer ultra ungu dan cahaya yang terlihat, sedangkan spektrofotometer sinar ganda dipergunakan baik dalam kawasan ultra ungu ataupun kawasan inframerah. Cara penggunaannya untuk persiapan sampel, yang pertama nyalakan spektrofotometer, bersihkan kuvet dan tabung reaksi, tuang sampel secukupnya ke dalam kuvet, siapkan larutan kontrol lahap sisi luar kuvet. Untuk melakukan eksperimennya, pertama tentukan dan atur panjang gelombang cahaya. Untuk menganalisis sampel, kalibrasi spektrofotometer dengan larutan blank, keluarkan blank dan uji hasil kalibrasi spektrofotometer, ukur absorpsi sampel, ulangi eksperimen dengan panjang gelombang cahaya berbeda. Untuk menganalisis data absorpsi, hitung transmisi dan absorpsi sampel. Buat grafik nilai absorpsi dan panjang gelombang. Bandingkan spektrum absorpsi Anda dengan grafik senyawa tertentu yang telah diketahui. Untuk cara perawatannya, sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari karena bisa mempengaruhi pengukuran. Kemudian simpan di dalam ruangan dengan suhu yang stabil di atas meja yang permanen. Pastikan kompartemen sampel bersih dan berkas sampel. Saat memasukkan kuvet, pastikan kuvetnya kering. Lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorpsan secara teratur. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.